katanya kita ada tugas video ya? Iya benar. Apa ya? Hukum apa ya? Fakultas Elekta Hukum kayaknya nih. Oh iya, kita satu kelompok sama Bang Ipek ya? Iya. Bang Ipek di sana. Nah, ini Bang Ipek sama kawan-kawan kita. Lagi ngebahas apa nih? Biasa kita lagi ngobrol-ngobrol tentang hukum ini. Wah, ayo mulai yuk. Tapi sebelumnya perkenalan dulu dong. Oke. Enggak, nama M. Suratni dari semester 7 Fakultas Hukum Pamulang. Selamat siang guys. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari semester 7 juga. Hai, kenalin, nama gue Yanto, tapi teman-teman banyak bilang sih gue Ipek panggilannya, oke? Semester 7 Universitas Pamulang, Fakultas Hukum. Kenalkan, nama saya Boston Andrian, dipanggil Boston. Saya semester 7 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Terima kasih. Jangan ketawa. Hai, perkenalkan nama gue Nahlia Siva, biasa dipanggil Nahlia. Gue kelas 07 ke 005 di Pamulang. Kenalin nih, nama gue Stadir Karamdini Jafarudin, biasa dipanggil Dirga. Untuk kelasnya sekarang semester 7. Teman-teman, ini kan pembahasan terkait Undang-Undang tahun 2023. Bagaimana nih dengan asas-asas legalitas menurut teman-teman pandangan ini? Jadi ada beberapa kontroversi tentang legalitas yang diterapkan itu mungkin kurang sesuai di berbagai wilayah. Bagaimana tanggapan buat teman-teman? Dalam asas legalitas kan menjelaskan bahwa tidak ada satupun larangan yang yang dikenakan pidana kalau tidak diatur kan. Nah, sementara beberapa pasal itu kan sudah mengatur. Cuma emang bangsa kita itu kan, bangsa Indonesia itu kan terdiri dari bukan ratusan, bukan puluhan budaya, adat, bahasa yang dimana satu dengan satunya itu kan berbeda gitu. Jadi penerapan asas legalitas itu mungkin khusus untuk di Indonesia nggak bisa diseragamkan. Harus ada pengecualian gitu. Walaupun dalam Undang-Undang KUHP itu asas legalitas dijelaskan yang dimana diundangkan dalam pasal KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 larangan tetap harus dilarang, tapi tetap nggak bisa itu. Mungkin pengecualian ya. Oh, seperti itu ya. Berarti pada prinsipnya hukum itu padahal di situ disebutkan hukum berlaku selama di negara Indonesia dan hukum berlaku di seluruh kebangsaan Indonesia. Tapi pada kenyataannya ada beberapa hukum yang tidak diterapkan atau dimaknai secara berpatokan atau berpanutan pada KUHP tersebut ya. Nah, terus bagaimana pendapat rekan saya Pak Boson? Kalau kita bicara tentang KUHP itu sebenarnya tetap itu berlaku dimanapun dan dimana selagi masih di Indonesia. Namun ada pembedaan ketika itu terjadi di tempat-tempat yang lokasinya memiliki kultur atau budaya yang artinya udah ada hukum kebiasaan di situ. Contohnya seperti di daerah Sumatera, di daerah Sumatera
kayak hukum kebiasaan itu seperti kayak kita kalau ada acara itu, kalau yang namanya minuman beralkohol itu hal yang normal. Nah, artinya itulah hukum kebiasaan yang berlaku di situ, didampingi dengan kultur budaya. Jadi kalau misalnya kita patokan hukum KUHP ke situ, dibilang bertentangan, bukan bertentangan, tetap pada normatifnya ada berlaku juga. Cuman kalau untuk kita bilang itu melanggar, nah itu dia saya yang kurang paham itu gimana. Apakah itu melanggar? Kalau kita kaitkan dengan hukum kebiasaan, artinya nggak ada melanggar apapun kan? Ya, ya. Nah, jadi sebenarnya hukumnya gitu ya berlaku. Jadi kalau hukumnya misalnya pakai orang bikini nih di daerah Pamulang, berarti itu tuh beda dengan orang yang pakai bikini di daerah Bali gitu bang. Oh gitu ya, lanjut. Nah begitu gitu, makanya kalau kita tarik ini dari KUHP, kita tahu lah KUHP itu kan undang-undang, pasal yang ibarat hukum tertinggi di negara kita. Apakah ketika kita melakukan itu sebagai pelanggaran, walaupun di daerah-daerah yang hal itu yang biasa dilakukan seperti itu gitu? Mungkin gimana bang teman-teman kayak Pak Suratno itu kira-kira? Untuk Pak Suratno seperti apa itu penerapan hukumnya itu coba? Jadi menurut saya kita asas legalitas dulu, apa masuk ke lanjutnya. Kalau asas legalitas seperti saya sampaikan, tidak semua wilayah itu bisa diterapkan apa yang menjadi asas legalitas itu. Harus ada pengecualiannya. Karena melihat pasal 3, pasal 2 ayat 3 itu kan dijelaskan juga kan. Ini mungkin saya baca ya. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Nah yang jadi pertanyaan sekarang gini, KUHP itu dibuat oleh DPR, ditandatangani oleh Presiden. Itu posisi KUHP kan di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi nanti kalau pasal dalam KUHP itu melarang bahwa perbuatan itu dilarang oleh KUHP nomor 1 tahun 2023, tapi kalau ada Perda atau Pergub di bawah Perpula itu yang mengizinkan, bagaimana menurut tanggapan abang Bu? Dimenangkan mana? Kalau mungkin menurut saya ya, pandangan saya itu ada lex spesialis derogat lagi generalis. Jadi hukum-hukum yang secara khusus memberikan aturan, maka hukum tersebut yang digunakan. Mungkin seperti itu. Ya bang, berarti undang-undang tersebut masih menuai banyak kontroversi ya terhadap lingkungan sekitar ini ya? Ya bisa dibilang seperti itu sih. Cuman kan di situ proses pembuatannya juga kan tidak mudah dan proses panjang, melibatkan beberapa profesi dan sebagainya, para ahli dan sebagainya. Bang Dirga gimana nih menurut Bang Dirga dengan kontroversi ini di masyarakat, apakah bisa dijalankan ataukah nanti akan ada perdebatan panjang? Kalau menurut saya pribadi mungkin ada beberapa perdebatan ya, kayak antara masyarakat dengan apa sih namanya instansi gitu. Karena tidak sesuainya undang-undang itu ya? Iya. Sebenarnya bukan tidak sesuai sih, cuma implementasinya aja sih. Yang kurang implementasinya. Menurut saya tidak ada undang-undang yang dibuat tidak baik. Semua undang-undang dibuat baik karena itu sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan itu pasti menuai lah banyak hal-hal yang kurang masuk intuisi kita, yang menjadi asumsi publik, wah ini tidak baik nih, wah ini kurang pas, ini kurang ini. Tapi nanti pasti dari badan eksekutif dan legislatif pasti bisa memberikan apa ya, implementasi yang pas untuk bangsa Indonesia dengan undang-undang tersebut. Menurut saya seperti itu. Bang, contoh kecil, abang saya pukul, saya melaporkan penganiayaan ringan kan, ya. Tapi kalau polisi memukul, kode etik itu hukumnya berapa? Pidananya berapa? Kita tahu nggak? Itu bapak maksud saya. Itulah yang masih kadang-kadang simpang siur di masyarakat. Kenapa? Ibarat seakan-akan mereka ini king of the king lah. Kita masyarakat dikesampingkan lah. Kita jangankan mereka mukul orang, itu bagian dari pekerjaan. Kita nyolong ayam, maling. Dilindungi undang-undang atau dengan kewenangan dia kan? Bener. Dengan plang yang ada di sini dia.
Makanya pertanyaan KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 nanti penerapannya bagaimana? Sementara kan dosen kita, dosen Pak Dadang itu kan bilang bahwa nanti undang-undang kayak narkotika apa ditarik, ini ditarik. Nah, undang-undang kayak kepolisian, terus undang-undang mungkin yang dikeluarkan oleh mungkin kejaksaan atau apa itu ikut ditarik untuk satu menggunakan undang-undang yang baru ini, apa tetap berjalan, itu juga nanti akan menjadi problem untuk kepastian hukumnya, ya kan? Undang-undang yang lain bisa ditarik, tapi undang-undang itu kalau nggak ditarik apakah bisa tegak? Itu permasalahannya. Mungkin ada atas izin perintah atasan. Tidak dipidana kan? Tidak dipidana. Kan itu sama. Kalau kita tarik urut ke perpu mungkin agak jauh. Ini yang dibatasi di KUHP aja, masih ada yang Di begitu. dalam lingkup KUHP itu sendiri ya. apalagi Perkap Kapolri ya, orang yang sudah dipecat presiden itu Perkap bisa angkat lagi. Perkap itu sendiri. Nah sekarang yang lucu masyarakat taat KUHP, tapi aparat penegak hukum di saat melanggar KUHP prosesnya bukan dengan KUHP, tapi memakai undang-undang dia sendiri Perkapolri. Ya gimana kita mau? Disitulah ketimpangan terjadi. Benar kan? Ya, jadi nggak mungkin juga kan untuk merevisi, itu juga udah draftnya itu udah dari tahun berapa itu perubahan itu, disahkan 2023 terus digunakan di 2026 kan, ya itu berdasarkan akademisi terus melibatkan profesi semuanya, ya gimana nanti tinggal ya itunya belum keluar ya, GUHAP-nya ya, GUHAP 2023 ya, sedang proses. Oh gitu ya bang, bukan, tapi saya masih kurang ngerti nih, apakah pasal itu kayak nggak bertentangan nih sama yang di atasnya gitu? Pasal yang bertentangan artinya ya tadi saya bilang ya lex spesialis, tapi lebih jelasnya juga saya mungkin pendapat Pak Suratto mungkin bisa lebih menguatkan. Coba Pak Suratto bagaimana itu dengan pasal-pasal yang tadi disampaikan? Jadi gini loh, kalau menurut saya dengan adanya Perpu, terus di bawah Perpu ada Pergub, Perda, Perwal, itu jujur aja di Indonesia itu seringkali bertabrakan kalau kita bicara dengan pasal KUHP yang baru itu ya. Nanti kan akan muncul Perpu turunan di bawah Undang-undang tersebut ya. Pasti bertentangan karena apa? Ya itu tadi, karena di sini mungkin diperbolehkan, di sana dilarang, sementara di dalam KUHP itu dilarang gitu. Makanya setiap ada kasus dalam suatu perkara atau persidangan yang dimana dilarang dengan pasal KUHP melarang, tapi ditangis dengan Perpu, itu kadang ataupun Perda atau Perwal dia masih menang. Itu kadang anehnya menurut saya. Jadi undang-undang KUHP kok masih kalah dengan Perpu dan Perda, itu masalahnya. Mungkin ada yang mau nanggapin. Ya soal tanggapan, coba Pak Wahyudi bagaimana penambahannya tentang seperti itu? Di satu sisi ada peraturan daerah yang memperbolehkan seorang pejabat daerah yang mengumpulkan donatur itu gimana Pak Surat? Ya itu adanya kan mungkin di Perwal apa Perda ya. Padahal kalau kita lihat KUHP lama pasal 421, 425 itu kan jelas-jelas penyalahgunaan wewenang. Tugas lurah, tugas RW atau apa kan enggak ada istilah mengumpulkan donatur. Tapi emang ada, jujur aja, atas dasar untuk keperluan yang lain yang mungkin masuk ke perusahaan atau diperbolehkan. Cuma pasalnya apa ada. Nah, ini yang selalu bertentangan. Mungkin satu usaha daerah lain di Bali contoh, mungkin untuk membangun desa adu ayam tapi dia taruhan diperbolehkan. Padahal perjudian nggak boleh. Itu bukan ada tuh, ini perjudian. Tapi di sana diperbolehkan sama ayam. Itu kan. Iya. Jadi kembali kepada hukum kebiasaan itu ya Pak Uton ya. Iya. Jadi setiap di daerah itu wilayah itu berbeda-beda kan. Jadi aturan-aturan yang dipakainya ya tadi salah satu undang-undang bilang untuk seluruh bangsa Indonesia, tapi kan
hukum-hukum adat itu memang hukum kebiasaan yang memang tetap dipakai. Nah, makanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini dirangkum dengan akulturisasi ya. Jadi menyesuaikan dengan bangsa Indonesia dengan masyarakat Indonesia. Kemudian kalau untuk wilayah-wilayah seperti yang tadi Bang Bosan sampaikan di Sumatera ya Bang? Iya, Sumatera. Nah, itu kan minuman keras ya. Ada perda yang melarang bahwa minuman keras itu kan dijual belikan atau diminum secara tanpa izin dan sebagainya, tapi di sana boleh. Nah, itu kan secara tidak langsung berbenturan ya Pak Suratno dengan undang-undang KUHP yang diterbitkan gitu. Jadi memang masih kalau dibilang ya mungkin ada kurangannya. Contoh di Aceh sambal kan enak, ada biji ganjanya. Iya. Kita nyambil pakai biji ganja, di sana kan nggak dilarang, hal biasa. Coba sampai nyambil di Tangerang Selatan, apa jadinya? jadi pidana dong. Iya, ini kan kadang disitulah ada perbedaan. Yang kadang kala asas legalitas itu tidak bisa diterapkan sepenuhnya. Nah, sementara tadi disampaikan di pasal 2 ayat 3 bahwa nanti akan setiap daerah itu akan mengeluarkan peraturan sendiri, mungkin perda atau apa. Yang jadi pertanyaan tadi kan, apakah perda, peraturan di bawah peraturan pemerintah tadi memperkuat KUHP atau melemahkan, kan itu persoalannya. Nah, itu dia. Satu sisi juga kalau menurut saya kadang-kadang kita kalau menjajarkan hukum ini mulai dari KUHP, undang-undang sampai perwal yang paling rendah itu agak sedikit ambigu menurut saya. Karena kalau kita dengar bahasa-bahasa sehari-hari, hukum itu kalau kita bilang dari KUHP sendiri lah, KUHP melarang ini itu perbuatan pidana ini. Sedangkan kalau kita tarik lagi, kita baca dari Perpu sampai ke perwal, ada juga yang dibilang bukan membolehkan. Ada yang mengarah kayak seakan-akan ini nggak salah, namun dipidana salah. Nah itu bahkan kayak di pidana sendiri juga ada beberapa pasal yang pidana pasal sekian itu benar-benar pidana, namun ada pasal sekian juga yang menjadi handling pasal itu gitu loh. Makanya kita sebenarnya ini saya sendiri masih sedikit bingung makanya kita harus gimana cara-caranya. Iya, apakah kita kadang-kadang jadi salah penerapannya. Orang bicara ke kita bagaimana begini-gini, kita dengan pedenya kadang-kadang ini begini-gini, ternyata kita baca ulang undang-undang, bukan ini, kita baca KUHP, perpunya ini, Salah penerapan. Iya, perdanya ini. Jadi sebenarnya kalau kita dasar yang paling utama tetap undang-undang kan, itu yang paling tertinggi kan. Nah itu, tapi ketika ada perda, perpu, perwal yang melalui itu, kita gimana yang mau dipakai apa nih kan, begitu kira-kira. Makanya saya masih cari-cari itu, saya selalu riset gimana Bang Ipek coba itu yang dalam pembahasan ini kan yang kita bahas itu ambigunya itu. Jadi kalau suatu saat pengacara atau pendamping hukum kebetulan bukan di Jakarta atau mungkin di luar kota, jangan cuma membahas atau melihat dari pasal KUHP, mungkin harus dilihat juga perda perwalnya. Walaupun di KUHP dilarang, kalau perda perwalnya atau peraturan daerahnya, perbuknya memperbolehkan. Nomor 1 tahun 2023 atau undang-undang yang terbaru ini banyak kontroversinya. Mungkin kita tunggulah nanti, beberapa kan belum keluar semua tuh. Mungkin apa yang perlu direvisi kemungkinan itu banyak. Dan juga nanti bagi teman-teman itu yang mau jadi pengacara, di setiap menangani permasalahan di luar daerah tetap harus baca perda, perpu, perwal kalau ada apa. Itu karena fakta KUHP ketemu kadang-kadang lemah. Mungkin pendapat saya sementara seperti itu. Mungkin barangkali ada tambahan dari teman kita, Bang Ipek atau Bang Bosan. Ya, oke. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 tersebut mau tidak mau memang harus dijalankan. Ya, nanti kita lihat aja di tahun 2026 pemberlakuan secara sah undang-undang tersebut. Mudah-mudahan tidak menjadi konflik internal maupun di masyarakat. Jadi saya berharap dengan pembaharuan undang-undang ini
bisa memperbaiki, menyelaraskan dengan akulturasi kultur bangsa Indonesia dengan adat istiadat dan norma hukum.